Hampir semua agama memuat ajaran tentang surga dan neraka. Surga bagi orang yang baik, beriman, dan setia kepada agama Allah, sedangkan neraka untuk orang-orang yang melawan Allah. Dan surga maupun neraka itu berada di alam antah berantah sana, bukan di dunia sekarang ini. Banyak yang mengklaim kalau ajaran agama dan konsep surga dan nerakanya adalah ajaran fitrah. Sesuatu yang fitrah, atau ajaran fitrah, seharusnya didapat dari pengalaman hidup. Bukan dari mitos-mitos yang berasal dari katanya dan katanya. Seperti misalnya, jika kita bertanya apa itu neraka, atau di mana neraka kepada suku pedalaman di Amazon yang tak pernah tersentuh oleh misionaris maupun pendakwah, mereka akan kebingungan dengan konsep itu. Jika konsep yang ditanyakan itu adalah termasuk fitrah manusia, seharusnya suku pedalaman itu tidak kebingungan. Karena yang mereka tahu, yang ada hanyalah kesengsaraan hidup, dan itu terjadi di dunia, bukan di alam antah berantah sana. Materi kali ini, saya ambil dari salah seorang mantan pemuka agama, lulusan salah satu universitas di Belanda, yang mendalami sejarah, khususnya sejarah bangsa Yahudi, terkait konsep agama Abrahamik. Setelah mengkaji secara mendalam, beliau pun memutuskan untuk menjadi pemikir bebas. Maka dari itu, jika kalian takut dikatakan murtad, takut dikatakan kafir, takut dikatakan sesat, saya sarankan tidak menonton video ini. Mari kita perhatikan lukisan ilustrasi ini. Digambarkan, sorga ke atas dan sejuk, neraka ke bawah dan sangat panas. Manusia hidup di tengah-tengah, di bumi, di antara sorga dan neraka. Ini adalah alam pemikiran orang-orang kuno, tentang kosmologi 3 lapis. Apakah ini sebuah fakta empirik? Ataukah hanya sebuah gambaran simbolik atau sebuah metafora? Apakah kosmos kita memang tersusun 3 lapis, di lapis bawah neraka, di lapis tengah bumi, di lapis atas sorga? Menurut kosmologi modern, faktanya tidak. Jadi, lukisan tadi hanyalah sebuah metafora untuk bisa memahami. Menurut kosmologi modern dan string teori dalam fisika, jagat raya kita ini terus-menerus mengembang, ibarat sebuah balon raksasa yang terus-menerus ditiup, mengembang dengan makin cepat dan tanpa batas. Ini baru satu skenario kosmologis, masih ada 2 atau 3 skenario lain, dan ada tidak hanya satu jagat raya atau universe yang sejauh ini sudah dapat diobservasi oleh ilmu pengetahuan, tapi ada banyak jagat raya lain yang paralel, atau multiverse. Anak-anak tangga pada lukisan tadi, hanyalah metafora, kata majemuk yang dibentuk dari 2 kata Yunani, meta dan pherein, setelah dan menyeberangkan. Sebagai sebuah metafora, tangga itu menyeberangkan manusia, entah ke sorga di atas ataupun menyeberangkan manusia ke neraka merah membara di bawah, ke kawasan-kawasan lain yang melampaui, atau yang ada setelah kawasan bumi tempat kita hidup dengan real setiap hari. Tanpa metafora, kawasan-kawasan lain yang melampaui dunia kita, yakni kawasan transenden, tidak dapat kita bayangkan atau kita pikirkan, ataupun masuki. Tanpa metafora, kisah-kisah teologis yang kait-mengait dengan dunia lain, tidak dapat disusun. Metafora, menghubungkan the worldly dengan the otherworldly, dan sebaliknya. Lewat metafora, kita masuk ke kawasan-kawasan lain yang lebih besar, di luar dunia kita sehari-hari, kawasan transenden, kawasan yang melampaui atau mentransendir kehidupan rutin sehari-hari kita, yang sudah tidak kita renungkan lebih luas dan lebih dalam lagi di antah berantah sana. Lewat metafora, kita menyeberang, berpindah tempat ke kawasan-kawasan lain yang lebih besar, yang lebih memukau, atau yang lebih dalam, menembus dunia sehari-hari kita yang sudah usang, biasa, dan rutin, memasuki kawasan adinilai. Kemudian ilustrasi ini, adalah versi modern metafora kosmologi 3 lapis, atas sorga, tengah bumi, dan bawah neraka, setelah mengetahui bahwa bumi itu bulat. Dan seterusnya, sampai ilustrasi entah seperti apa lagi, ketika manusia sudah mengetahui luasnya alam semesta. Yang jelas, surga dan dunia keilahian selalu berada di atas, bahkan sampai sekarang masih ada yang kekeh dengan teori, bahwa Tuhan ada di atas, walaupun kita tidak pernah sepakat, atas yang mana dalam bumi berbentuk bulat. Ada 3 perspektif yang bisa kalian pilih, atau sebelumnya sudah meyakini itu. Pertama, kalian bebas untuk percaya bahwa neraka yang bernyala-nyala abadi ada di alam baka, dan akan dirasakan orang jahat setelah kematian mereka. Kalau kalian memegang kepercayaan ini, meskipun tidak ada seorang pun yang bisa membuktikannya dengan objektif, atau mengetahui koordinatnya pada gelembung balon jagat semesta, seyogyanya, kepercayaan kalian ini membuat Anda hidup sangat berhati-hati dalam pikiran, perkataan, kehendak, dan perbuatan dalam dunia sekarang ini, supaya kalian tidak dicemplungkan ke dalam neraka sesudah Anda mati. Artinya,
Kepercayaan kalian ini, hendaklah membuat kalian mampu hidup dengan bermoral, beretika, selama masih hidup di muka bumi. Sebab, ada juga orang yang karena percaya neraka ada setelah kematian, malah hidup seenaknya sendiri, tanpa akhlak di dalam dunia ini sekarang, karena mereka berpikir berlawanan. Kata mereka, bukankah hukuman di neraka itu nanti ketika sudah mati? Jadi, ya sekarang bebas saja untuk berbuat apapun, toh bukan sekarang masuk neraka. Kedua, jika kalian memilih untuk tidak percaya pada keberadaan neraka di alam baka setelah kematian, ya kalian bebas untuk mengambil posisi ini. Pertanyaannya sekarang, hal-hal apa yang dapat memandu kalian untuk menjadi sosok-sosok yang hebat, agung, dan mulia dalam pikiran, perkataan, kehendak, dan perbuatan? Orang bisa menjadi baik, agung, dan luhur, memang tidak harus karena mereka takut pada ancaman hukuman di neraka sesudah wafat. Ini adalah fakta. Ada banyak faktor yang berperan dalam membentuk jalan kehidupan, etika, gaya hidup, dan watak setiap orang, tidak harus agama, atau doktrin tentang ancaman hukuman di neraka. Orang besar yang beragama ada banyak, begitu juga, ada sangat banyak sosok agung yang tidak beragama. Lewat ilmu pengetahuan pun, sangat banyak orang dapat menjadi agung, dan memberi kontribusi-kontribusi besar dan langgeng yang real untuk dunia, dan peradaban manusia. Obor penerang peradaban malah bernyala lebih banyak dan lebih benderang dalam diri para ilmuwan, tentu sejauh mereka tidak menjual diri, lalu menjadi para ilmuwan politis yang digerakkan sebagai pion-pion oleh kekuatan-kekuatan sosial politis dan ekonomis besar dunia ini. Para ilmuwan penjual diri ini, lazim dinamakan junk scientists. Ketiga, kalian juga bebas untuk tetap memegang ide tentang adanya neraka, tetapi ide ini tidak diperlakukan secara harfiah, melainkan secara metaforis. Bagi orang yang mengambil posisi ini, neraka itu hanya suatu gambaran simbolik, atau sebuah metafora, yang menggambarkan situasi dan kondisi kehidupan manusia yang sangat menyiksa, dan menimbulkan penderitaan sangat berat dalam jangka panjang. Sikon kehidupan yang buruk dan menyakitkan ini, bagi mereka, tidak usah ditunggu setelah kematian, tetapi dapat ditemukan dan dialami di dalam dunia ini, di mana-mana, dan di sepanjang sejarah umat manusia, bukan di alam antah berantah sana. Jika kalian memegang posisi yang terakhir ini, yakni neraka metaforis, terlihat real di dalam kemiskinan, kelaparan, kemelaratan, keterlantaran, keterbelakangan, kerentanan, kebodohan, ketidakadilan sosial, sakit penyakit, kesenjangan ekonomi yang lebar, perang, kehancuran peradaban, penyiksaan, kematian mengenaskan, serangan berbagai bencana alam yang dahsyat, rasialisme, pembunuhan karakter, perbudakan, dan berbagai bentuk penderitaan lain, yang sekarang sedang dialami banyak orang di muka bumi. Dari data The Global Slavery Index Report kita ketahui, bahwa dalam dasawarsa kedua abad ke-21 di era modern kini, neraka perbudakan sedang dialami 49,6 juta orang di dunia ini sekarang, bukan setelah kematian. Dan jika kita membuka daftar negara yang masih memberlakukan perbudakan modern ini, kita akan dibuat kaget. Ada negara kita tercantum di sana. Banyak orang menderita rabun dekat yang parah, sehingga mereka tidak bisa melihat fakta, bahwa neraka perbudakan ini sangat real di muka bumi sekarang ini, karena sepasang mata mereka terbiasa memandang ke dunia lain yang jauh dan tidak kelihatan di antah berantah sana. Nah, baiklah, 3 perspektif tadi, bebas kalian pilih dan ambil. Kalian bisa mempercayai yang satu, dan tidak mempercayai 2 yang lainnya, atau, kalian juga bebas ambil ketiga-tiganya sekaligus, bergantung sikon kehidupan yang sedang kalian jalani atau sedang kalian lihat. Sekarang, mari kita lihat wacana lain yang tidak klise, tentang ide atau doktrin tentang surga dan neraka. Umumnya dipercaya, bahwa dalam agama-agama yang berpangkal pada kitab suci Ibrani atau tanah Yahudi, atau yang biasa disebut agama-agama Abrahamik, konsep-konsep tentang surga dan neraka, serta konsep tentang setan dan iblis, sangat kuat dipengaruhi oleh kepercayaan-kepercayaan Zoroastrian yang berkembang di Iran atau Persia kuno. Nabi Zoroaster atau Zarathustra abad ke-7 dan 6 sebelum Masehi, dipercaya menerima sebuah visi religius pada usia 30 tahun, ketika dia sedang mandi di sebuah sungai, saat sedang dilaksanakan ritual purifikasi pagan. Di tepi sungai itu, dia melihat suatu sosok cahaya benderang, yang menyatakan diri kepadanya sebagai Vohumanah, atau pikiran yang baik. Lalu, Vohumanah membawa Zoroaster ke hadirat Allah yang Esa, yang bernama Ahura Mazda, yang artinya Tuhan yang arif, Allah yang berbela rasa, adil, lurus, benar, dan pencipta jagat raya. Ada 7 sifat yang dikenakan pada Ahura Mazda, yakni Maha Tahu, Maha Kuasa, Maha Hadir, tak terbayangkan oleh manusia, abadi, sang pencipta kehidupan, sumber segala kebajikan dan kebahagiaan. Lewat sifat-sifat Ahura Mazda ini, manusia mengenal Allah.
Ahura Mazda disembah sebagai Allah yang agung. Segala yang diciptakannya murni, tak bercacat, dan harus diperlakukan dengan penuh kasih sayang dan terhormat, termasuk semua yang ada dalam dunia alam. Karena itu, sejak dulu orang-orang Zoroastrian tidak mencemari sungai-sungai, hutan-hutan, bumi, dan atmosfer. Ada yang menyebut Zoroastrianisme sebagai agama ekologis yang pertama, atau agama yang memperhatikan lingkungan dan makhluk hidup di dalamnya. Di sisi Ahura Mazda, terlihat ada 6 sosok cahaya lain, yang disebut Ameshas Pentas, atau sosok-sosok abadi yang suci, yang keluar atau beremanasi dari Ahura Mazda, dan menjadi manifestasi sifat-sifat Allah Ahura Mazda. Bersama Ahura Mazda, Ameshas Pentas ikut menciptakan jagat raya, dan masing-masing dikaitkan dengan suatu segi khusus ciptaan, yang mencerminkan prestasi spiritual masing-masing. 6 Ameshas Pentas itu adalah Vohumana, Asyafahishta, Spenta Ameraiti, Hashatrafairia, Haurafatat, dan Ameretat. Itulah visi religius pertama yang dilihat Zoroaster, yang kemudian disusul dengan visi-visi lainnya. Setiap kali Zoroaster mengalami suatu visi, dia mengajukan banyak pertanyaan. Dipercaya, jawaban-jawaban yang diberikan kepadanya, menjadi fondasi-fondasi agama Zoroastrianisme. Sebagaimana lazimnya dalam setiap agama, Allah Ahura Mazda juga memiliki lawannya yang dinamakan Angra Mainyu, artinya roh penghancur atau perusak. Angra Mainyu inilah, asal-usul kematian, dan segala hal yang batil dan durjana dalam jagat raya. Sebagai Allah yang sempurna, Ahura Mazda berdiam dalam sorga. Sedangkan Angra Mainyu, berdiam di dasar-dasar kedalaman neraka. Hal apakah seseorang setelah mati akan masuk sorga atau akan masuk neraka, bergantung pada perbuatan-perbuatan mereka masing-masing, sewaktu masih hidup dalam dunia. Dalam Zoroastrianisme, ada konsep tentang dualisme, yang terdiri atas dualisme kosmik, dan dualisme etik moral. Dualisme kosmik, mengacu kepada dua kekuatan yang berlawanan yang ada dalam jagat raya, yang terus-menerus bertempur satu sama lain, yaitu kekuatan kebaikan Ahura Mazda sebagai energi kreatif, dan kekuatan kejahatan Angra Mainyu sebagai energi perusak. Energi kreatif yang ada pada Allah Ahura Mazda, dinamakan Spenta Mainyu. Allah menciptakan suatu dunia yang murni melalui energi kreatifnya, yang terus-menerus diserang oleh Angra Mainyu untuk membuat dunia tercemar, sehingga timbullah penuaan, sakit penyakit, kelaparan, kejahatan, bencana-bencana alam, kematian, dan seterusnya. Dualisme kosmik inilah, yang membuat manusia mengalami kehidupan dan kematian, siang dan malam, terang dan gelap, surga dan neraka, perang dan perdamaian, kekerasan dan kelembutan, angin sepoi-sepoi dan badai taifun, keberlimpahan dan kelaparan, keberhasilan dan kegagalan, musim hujan dan musim kering, paceklik dan panen, dan seterusnya. Yang satu, tidak dapat dipahami tanpa yang lainnya. Contohnya, kalian tidak akan mengenal apa itu kebahagiaan, jika tidak mengenal kesengsaraan. Kehidupan adalah campuran dua kekuatan yang berlawanan ini. Dualisme etik atau moral, mengacu ke perlawanan dan pertempuran antara hal yang baik dan hal yang jahat, hal yang benar dan hal yang salah, yang semuanya berawal dalam pikiran manusia. Ahura Mazda memberi kehendak bebas atau free will kepada manusia, sehingga manusia mempunyai pilihan untuk mengikuti jalan kejahatan atau druj, maupun jalan kebaikan atau asya. Jalan kejahatan atau kebatilan, membawa orang ke penderitaan, dan akhirnya ke neraka. Sebaliknya, jalan kebaikan atau jalan kebenaran, mendatangkan kedamaian dan kebahagiaan abadi dalam sorga. Jadi, surga dan neraka bukanlah sebuah tempat, namun akibat-akibat akhir dari hal-hal yang bermula dalam pikiran manusia, yang kemudian mendorong manusia berkata dan bertindak. Apa dan bagaimana kehidupan kalian dan dunia ini, ditentukan dengan signifikan oleh apa yang semula menjadi isi pikiran Anda. Tersedia bagi kita polaritas kebahagiaan dan kesedihan, kebenaran dan dusta, kebaikan dan kejahatan, dan seterusnya, yang harus kita pilih berdasarkan kehendak bebas kita. Pilihan yang kita ambil sangat krusial, sebab pilihan kita ini, menentukan apakah kita membantu Ahura Mazda, atau kita memihak Angra Mainyu. Jika umat manusia memilih menjadi penolong Ahura Mazda, maka kejahatan dan kebatilan, akhirnya akan dikalahkan, dan sorga di bumi akan terwujud. Dalam Zoroastrianisme modern, umat manusia dipandang positif, bahwa pada dasarnya manusia itu baik, dan kebaikan yang ada pada manusia akhirnya akan menang, lalu kebatilan serta kejahatan akan dilenyapkan. Ini sejalan dengan kodrat ciptaan yang semula, yang murni, yang dijadikan oleh energi kreatif Ahura Mazda, sebelum Angra Mainyu menyerangnya untuk mencemarkan, dan menghancurkan segenap ciptaan. Dualisme etik, akan berdampak besar pada dualisme kosmik.
Sebaliknya juga betul, dari pilihan kalian terhadap kutub-kutub dualisme kosmik, entah kutub Ahura Mazda ataupun kutub Angra Mainyu, kalian menentukan kekuatan mana yang akan menang dalam kawasan dualistik etik, baik bagi kalian pribadi, maupun bagi dunia ini. Konsep tentang akhir zaman, kitab kehidupan, pemilihan, kebangkitan orang mati, kehidupan kekal di sorga, dan kengerian yang kekal di neraka dalam tradisi keagamaan Yahudi Kristen, muncul pertama kali dalam kitab Daniel 11-12 dalam Perjanjian Lama, yang ditulis pada abad kedua sebelum Masehi. Dalam 2 pasal kitab Daniel ini, eskatologi apokaliptik muncul dengan kuat. Di dalamnya, perang demi perang digambarkan, tanpa dengan eksplisit menyebut negara-negara yang terlibat, seperti Syria, Persia, Yunani, Mesir, Palestina, Roma, Libya, dan Ethiopia. Di masa itu, bangsa Yahudi sedang mengangkat senjata melawan Imperium Seleukid atau Syria, yang diperintah Raja Lalim Antiochus IV Epiphanes, yang sedang melancarkan politik Helenisasi besar-besaran atas negeri Israel. Helenisasi adalah usaha-usaha politik dan militerisme untuk menjadikan kebudayaan dan agama-agama Yunani yang disebut Helenisme sebagai kebudayaan dan agama-agama bangsa-bangsa jajahan Alexander Agung dan para penerusnya. Dalam sejarah Yahudi, perang ini dikenal sebagai perang atau pemberontakan Makabe antara 167-160 sebelum Masehi karena dipimpin oleh keluarga Makabeus. Silakan bandingkan Apokalipsis Daniel dengan Apokalipsis atau Wahyu Yohanes 19 ayat 11 sampai Yohanes 21 ayat 27 dalam Perjanjian Baru. Kitab Wahyu ini ditulis oleh seorang yang bernama Yohanes, meski bagian-bagian tertentu kitab ini mungkin sudah ditulis sebelum kejatuhan kota Yerusalem di tahun 70 Masehi. Kumpulan tulisan ini dibuat sebagai satu kesatuan kitab menjelang akhir kekuasaan Kaisar Domitianus yang telah mengasingkan si penulisnya di Pulau Patmos. Nah, konsep surga dan neraka, pada awalnya diciptakan oleh suatu komunitas keagamaan, atau suatu bangsa beragama, dalam hal ini bangsa Yahudi kuno, yang sedang ditindas suatu bangsa asing adidaya, dan mereka tidak memiliki kekuatan militer yang unggul. Akibatnya, mereka mengalami banyak kekalahan, dan tidak sedikit dari antara mereka mati dalam banyak perlawanan yang tampak sia-sia, juga tak sedikit yang tidak tahan ditindas, lalu menyeberang ke pihak musuh. Dalam kondisi perang semacam ini, para tokoh keagamaan mereka, yang juga bertanggung jawab dalam kehidupan politik dan militer, menyusun konsep tentang surga dan neraka, baik berupa doktrin, maupun berupa kisah-kisah kejuangan para martir. Ada 2 tujuan, dalam mereka menyusun doktrin tentang surga dan neraka. Pertama, untuk membangun suatu semangat tempur sampai titik darah penghabisan dalam diri para pejuang. Kepada para pejuang ini, lewat doktrin surga dan neraka, dan kisah-kisah heroik para syuhada, dijanjikan bahwa, kendatipun mereka akan mati dalam perang, mereka harus jangan menyerah, sebab sekalipun mereka mati, mereka akan diberi pahala masuk surga sesudah mati syahid, menerima kehidupan yang kekal pada akhir zaman yang akan segera terjadi. Janji pahala surga ini, dalam suatu perang, sangat efektif untuk membangun suatu semangat tempur sampai titik darah penghabisan, tentu kalau perangnya dilangsungkan karena alasan keagamaan. Itulah yang terjadi pada para pejuang Makabe. Pada zaman kuno, ketika belum dikenal pemisahan antara agama dan politik, perang dilakukan karena alasan agama dan politik sekaligus, yang satu tidak dipisahkan dari yang lain. Pemisahan agama dari politik, dan politik dari agama, yang dikenal sebagai sekularisasi, sama sekali belum dikenal ketika semua agama besar lahir dalam dunia-dunia kuno. Benar sekali, sekularisme adalah sebuah gagasan modern. Sekularisasi tidak bertujuan menghapus agama-agama dari dunia modern yang dibangun oleh iptek modern dan kearifan modern, tetapi menempatkan agama-agama dalam kawasan privat individual dan komunal, tidak mencampuri politik dan pengembangan ilmu pengetahuan. Hingga abad ke-21 ini, ada agama-agama yang masih tidak membuka diri pada sekularisasi umumnya, yakni agama-agama konservatif. Agama Islam misalnya, khususnya kalau kita mengacu ke era Islam klasik, sangat kuat menolak sekularisasi. Menyebut Islam sebagai sebuah agama apolitis, adalah suatu oksiron. Es yang panas, itu sebuah oksiron. Begitu juga segitiga lingkaran, atau kemarahan yang riang, atau duka yang menghibur, atau sungai yang mengalir ke atas gunung, si cantik yang jelek, semuanya itu contoh oksiron. Tetapi tentu saja, kita bisa melihat sendiri, sangat banyak sosok intelektual muslim di mana-mana yang sudah berpikiran maju, progresif, dan menjalani kehidupan modern, serta menyumbang dengan positif pada modernitas. Mereka tidak ragu bergerak ke depan, pantang mundur, walaupun selalu dikafir-kafirkan.
Nah, bangsa beragama di zaman kuno yang terancam kalah, dihadapkan pada sebuah pertanyaan besar, mengapa Allah mereka diam saja? Dan mengapa Allah tampak kalah, ketika berhadapan dengan musuh mereka? Ketahuilah, bagi bangsa beragama di zaman dulu, kalau bangsa ini kalah perang, berarti Allah mereka juga kalah. Contohnya kita sering mendengar, ada kisah dewa negara ini bertarung dengan dewa negara lain. Seperti itulah gambarannya. Sebagai tujuan kedua, pertanyaan besar ini dijawab dengan doktrin tentang neraka. Yaitu jangan takut dan jangan kehilangan kepercayaan, sebab akan tiba saatnya, ketika zaman dan sejarah dunia berakhir tak lama lagi, semua musuh mereka akan dengan adil dibalas oleh Allah, dengan membuang mereka semua ke dalam api neraka, atau kehinaan dan kengerian yang kekal, yang akan memanggang mereka selamanya. Doktrin tentang hukuman di neraka, dengan demikian, adalah sebuah doktrin tentang kebencian dan dendam membara yang tidak bisa hilang, tetapi dipelihara sampai ke alam baka. Tidak ada cinta di dalam doktrin ini. Malah, doktrin ini dibangun di atas dasar doktrin keadilan Allah yang Maha Pembalas. Tapi, sebetulnya tidak ada keadilan di dalam doktrin tentang hukuman di neraka. Bayangkan, usia seorang manusia di bumi paling lama katakanlah 80 tahun, tetapi jika si manusia ini dihukum di api neraka transenden, hukumannya berlangsung abadi, bermiliar-miliar-miliar tahun, tanpa ada suatu akibat positif apapun bagi si manusianya yang terus-menerus dipanggang dalam api, bak setusuk sate yang tak kunjung matang dipanggang di atas bara merah api. Santo Agustinus pun sampai bisa menulis, lewat keajaiban yang dibuat Allah yang Maha Kuasa, mereka, maksudnya makhluk-makhluk hidup yang diganjar hukuman di neraka, dapat terbakar tanpa hangus dan menderita tanpa mati. Artinya jelas, tanpa Agustinus sadari, bahwa neraka akan dibayangkan oleh generasi setelahnya, sebagai kawasan non-fisik dan non-indrawi. Juga, kita patut bertanya, apa manfaat hukuman ini buat Tuhan? Apakah untuk memuaskan keadilannya saja lewat ketidakadilannya? Atau untuk melampiaskan kemurkaannya saja, tanpa dia sanggup membatalkan atau menghilangkan penyebab kemurkaannya yang telah terjadi, di saat para penghuni nerakanya masih hidup di bumi. Ahli tasawuf pun akan menolak konsep ini, di mana kita membayangkan, Tuhan sambil menari-nari bersuka hati, melihat orang terpanggang abadi dalam api neraka berkobar yang dibuatnya. Tentu ini sangat bertentangan dengan sifat Rohman dan Rohim, berlimpah kasih karunia, Maha Pengampun, Maha Penolong, dan bukan pendendam. Karena ada janji sorga dan ancaman neraka, doktrin tentang surga dan neraka umumnya dilengkapi beberapa doktrin lain, yakni doktrin-doktrin tentang kiamat dengan konsep berakhirnya sejarah dunia, tentang bencana sejagat, tentang kebangkitan orang mati, tentang pengangkatan orang yang masih hidup ke angkasa, tentang pengadilan di akhir zaman, tentang merajalelanya aktivitas makhluk-makhluk demonik seperti Dajjal atau Antikristus, tentang figur sang hakim jagat raya yang akan turun dari kawasan Adikodrati pada akhir zaman, dan tentang kitab kehidupan yang di dalamnya tercatat biografi orang perorangan selama mereka hidup di bumi, yang akan dijadikan landasan pengadilan di akhir zaman. Belum lagi ditambah pretelan-pretelan lain, seperti siksa kubur sebelum pengadilan Tuhan, jembatan setipis rambut dibelah 7 dengan duri-duri tajam, dan ruang tunggu dengan matahari hanya sejengkal, dan sebagainya. Secara keseluruhan, seperti telah disebut tadi, itulah konten pemikiran keagamaan eskatologi apokaliptik, yang secara harfiah berarti ajaran tentang akhir zaman atau eschatologos, yang diterima dan disampaikan sebagai wahyu atau apokalipsis. Belakangan, doktrin tentang surga dan neraka mengalami pergeseran fungsi, khususnya ketika doktrin ini tetap dipercaya dan dipegang, meskipun umat tidak sedang berperang. Doktrin ini berubah fungsi, menjadi sebuah doktrin yang digunakan para rohaniwan, untuk mengontrol perilaku umat orang perorangan, dan memaksakan kehendak mereka sendiri. Seperangkat aturan moral pun disusun, seperangkat doktrin dibangun, dan seperangkat ritual ditetapkan, untuk diikuti dan dijalankan umat, tanpa hak dan kewajiban bertanya. Yang bertanya akan dikatai sesat, kafir, akal manusia terbatas, dan membuka pintu setan. Para rohaniwan mengingatkan mereka dengan keras, jika aturan moral dan seperangkat doktrin dan ritual ini tidak diikuti dan dijalankan sama persis, orang yang melawan ini akan masuk neraka abadi. Sebaliknya, anggota umat yang mentaati semuanya, akan menerima pahala surga. Jelas, dengan bisa mengontrol perilaku dan keyakinan umat, para rohaniwan ini tetap memegang kendali atas seluruh komunitas, dan mereka tetap bisa menjadi leader atau pemimpin dengan kedudukan politik yang kuat, yang dapat memberi mereka banyak keuntungan lain, seperti misalnya ekonomi, hak istimewa, hak menetapkan doktrin, hak menentukan kebenaran atau kesalahan, hak menghakimi, hak atas kehidupan dan kematian orang lain, dan hak-hak lainnya. Simpelnya, pemuka agama, dianggap sebagai pemegang kunci surga orang lain, yang tidak mengikutinya tidak akan bisa masuk surga.
Dalam kehidupan gereja Roma Katolik sekarang ini, doktrin tentang penghukuman di api neraka diperluas dengan dua doktrin lain, tentang bagian-bagian kehidupan di akhirat, yang mengawali atau menggantikan kehidupan sengsara di api neraka, yakni doktrin tentang limbo dan purgatori. Limbo adalah kehidupan di akhirat, yang diberikan kepada orang-orang pagan yang tidak jahat, tetapi penuh kebaikan dan kebajikan, noble pagans, sehingga mereka tak pantas dimasukkan ke dalam neraka, dan juga kepada bayi-bayi yang meninggal ketika belum menerima baptisan Kristen, yang dipercaya penting untuk keselamatan mereka. Limbo dibayangkan sebagai suatu tempat yang di dalamnya tak ada siksaan berat dan kekal seperti di neraka, tetapi juga tidak ditemukan kesukaan dan kebahagiaan seperti hidup dalam sorga. Jadi, limbo adalah situasi tengah-tengah antara neraka dan sorga. Doktrin tentang limbo ini dirancang bangun, tidak lain untuk mengurangi rasa bersalah para rohaniwan gereja Roma Katolik, yang semula mengancamkan neraka kepada semua kaum pagan yang berakhlak luhur dan orang-orang yang baik, tetapi tidak termasuk ke dalam komunitas gereja Roma Katolik, dan tentu juga untuk memperkuat doktrin tentang neraka, sebagai suatu tempat yang disediakan untuk orang-orang yang memang sangat patut dan sah dimasukkan ke dalamnya. Debat di dalam gereja Roma Katolik tentang apakah doktrin limbo masih harus dipertahankan, makin menguat sekarang ini, ketika kasus-kasus janin yang diaborsi semakin menggunung, sementara gereja Roma Katolik sangat menentang aborsi yang dilakukan dengan alasan apapun. Dalam Islam, kebingungan semacam ini juga terjadi, ketika ditanya, apakah orang tua Nabi Muhammad masuk surga apa neraka? Dalam hadits yang sahih, jelas, masuk neraka. Walaupun, orang yang membenarkan hadits ini, dikafir-kafirkan oleh golongan lain. Sebetulnya tidak usah jauh-jauh ke keluarga Nabi Muhammad, keluarga kita saja, kakek buyut kita, sebelum kedatangan penceramah dari Arab yang membawa kalimat syahadat berbahasa Arab datang ke Nusantara, apakah mereka masuk surga atau neraka? Kemudian purgatori, yang dikenal juga sebagai api penyucian, menyediakan suatu tempat, dan kurun di mana seseorang dimungkinkan untuk terhindar dari hukuman abadi dalam api neraka, dengan menjalani suatu penghukuman sementara, yang sebenarnya lebih tepat disebut penyucian atau pemurnian dalam jangka waktu tertentu, sebelum akhirnya terbebaskan sama sekali dari siksa di neraka abadi. Menurut doktrin ini, ketika periode siksaan atau pemurnian terbatas ini selesai dijalani, orang yang menjalaninya dikeluarkan dari purgatori, lalu diterima masuk ke dalam sorga abadi, berdasarkan kalkulasi, bahwa kejahatannya selama hidup di muka bumi, sudah lunas dibayar olehnya selama berada dalam purgatori. Orang semacam ini, dikalkulasi tidak terlalu jahat, tetapi juga tidak terlalu baik. Kita tahu, reformator gereja Protestan pada abad ke-16, Martin Luther, dibuat sangat murka, ketika gereja Roma Katolik pada zamannya, memanfaatkan doktrin tentang purgatori ini untuk menggalang dana besar bagi pembangunan gereja Santo Petrus di Vatikan, melalui penjualan surat penghapusan dosa. Pada masa itu, gereja Roma Katolik mengajarkan, jika seorang Katolik yang berdosa telah dengan cukup memberi sumbangan uang ke kas gereja untuk membangun gereja besar ini, dengan membeli surat penghapusan dosa, orang ini akan terhindar dari purgatori ketika dia wafat nanti, dan arwahnya akan langsung masuk sorga. Atau, kalau orang ini memberi sumbangan uang demi seorang anggota keluarganya yang sudah meninggal, maka, begitu mata uang berdenting di kas gereja, arwah orang yang sudah meninggal ini dijamin gereja akan langsung dikeluarkan dari purgatori, lalu dimasukkan ke dalam surga abadi. Tentu saja, Martin Luther benar, dan bahwa doktrin yang dilawannya ini memang penuh hal-hal yang tak masuk akal sehat, apalagi akal ilmiah yang melampaui akal sehat. Tapi ya, imajinasi bebas atau sesuatu yang melawan akal sehat atau hal yang irasional, sejak dulu sudah menjadi bagian dari kandungan agama apapun, ketika era ilmiah atau era modern belum tiba, dan kosmologi modern belum dikonstruksi. Begitupun dalam Islam, juga mengadopsi konsep ini, yang diselipkan lewat riwayat-riwayat dengan sanad yang panjang. Jadi jelaslah, doktrin tentang surga dan neraka, adalah sebuah doktrin politis religius, yang semula disusun untuk kepentingan perang, dan kemudian untuk mengendalikan perilaku dan kehidupan umat oleh para rohaniwan, ketika doktrin ini tetap dipegang dalam konteks bukan perang, dan ditambahi dengan doktrin tentang limbo dan purgatori. Sebagai penutup, ada sebuah anekdot yang menggelitik. Suatu hari, seorang pendakwah atau misionaris masuk ke suku pedalaman, dan berdakwah agar suku-suku itu masuk agama mereka, dengan mengucapkan kalimat khusus, dan wajib menjalankan ritual rutin harian. Dia pun memberitahu, kalau tidak masuk agama ini, dan melakukan ritual rutin, kalian akan dimasukkan ke dalam neraka setelah mati. Anggota suku yang paling polos bertanya, Berarti, orang tua kami yang sudah mati, sekarang masuk neraka? misionaris itu menjawab, Kalau dia mati sebelum datang orang yang mengajarkan kalimat khusus itu, maka tidak masuk neraka.
tapi nanti diuji setelah mati, walaupun dia tidak melakukan ritual rutin harian. Anggota suku itu bertanya lagi. Lalu, bagaimana kalau kami sudah masuk agamamu, tapi tidak melakukan ritual harian? Misionaris menjawab, Tetap masuk neraka, karena aku sudah datang untuk memberitahu kalian. anggota suku itu berkata, Kenapa kamu datang hari ini dan memberitahu kami? Bukankah lebih baik kami tidak tahu? sambil tersenyum, misionaris itu berkata dalam hati. Saya dulu juga digituin sama orang. WKWKWKWKWKWK. Untungnya, sekarang pendakwah atau misionaris tidak suka menyebarkan agama ke suku-suku pedalaman. Mereka lebih suka di kota-kota besar, di tempat-tempat bersih, diundang ke TV dan pemerintahan, dan menyebarkan agama di tempat yang masyarakatnya sudah beragama sama dengannya. Kira-kira, apa yang membuat para pendakwah ataupun misionaris itu enggan untuk menyebarkan agama ke suku-suku pedalaman lagi?